Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Hervin Yoki Pradikta MHI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Di sini saya Tri Wardoyo dari kelas D akan menjelaskan materi yang ada dalam kelompok 7 dan kelompok 8. Kelompok 7, pengertian sumber dan dalil. Sumber hukum Islam merupakan terjemahan dari kata bahasa Arab masdar al-hukm atau jamaknya masadir al-ahkam. Kata tersebut tidak ditemukan dalam kitab-kitab hukum Islam yang ditulis oleh ulama-ulama fikih dan usul fikih klasik. Kata tersebut menjadi istilah para ahli usul fikih baru muncul sekitar abad ke-14 Hijriah atau sekitar pertengahan abad ke-20 Masehi. Al-Quran itu secara etimologis merupakan isim masdar dan fi'il madi yang artinya membaca, menelaah, mempelajari, menyampaikan, mengumpulkan, melahirkan. Kata kiroah dalam Al-Quran itu merupakan isim masdar dari qoro'ah yang artinya pembacaan atau bacaan. Dari segi terminologi, istilah ahli kalam Al-Quran adalah sifat yang kadim yang berhubungan dengan kalimat-kalimat hikamiyah atau penuh hikmah yang tersusun dari awal surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Istilah ahli usul fikih dan ahli fikih Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi mukjizat yang diturunkannya kepada Nabi Muhammad, yang dituliskan al-mushaf, yang dinukilkan secara mutawatir dan dipandang sebagai ibadah bagi yang membacanya. Kedua, sunnah sebagai sumber hukum Islam kedua memiliki peran penting dalam mentransformasikan nilai-nilai Al-Quran untuk dijadikan pedoman kehidupan manusia. Nabi Muhammad SAW memiliki otoritas untuk menjelaskan wahyu yang turun. Perilaku, sikap, dan sifat Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemaksuman Nabi terjaga dari lahir hingga akhir hayatnya. Kata sunnah ditinjau dari segi lughawi diambil dari bahasa Arab yang berarti adah atau tradisi atau kebiasaan, di mana tradisi dan kebiasaan mencakup yang bersifat baik, buruk, ataupun terpuji dan tercela. Dengan demikian, maka sunnah dalam ungkapan lain adalah al-tahriq al-mu'tadah hasanah kanat al-aisyah. Di dalam Al-Quran, kata sunnah tersebut secara berulang-ulang, baik dalam bentuk mufra' maupun dalam bentuk jamak. Pengertian menyebutkan kata sunnah dalam Al-Quran pada umumnya menunjuk pada pengertian lughawi sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Yang pertama itu fungsi sunnah sebagai penguat atau takkid hukum dalam Al-Quran. Dalam fungsi ini menurut penulis, sunnah melakukan takkid atau penguat atas hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dengan mempergunakan beberapa cara, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu menegaskan kedudukan hukumnya, seperti dengan sebutan wajib, fardu, dan diungkapkan yang sejenisnya. Kemudian yang kedua, memerintahkan segi-segi bahasa yang timbul sebagai efek dari suatu perbuatan yang terlarang. Kemudian yang ketiga, memperingatkan amaliyah secara dawam atas suatu kewajiban dan menampakkan suatu kebencian yang terhadap suatu yang dilarang. Kemudian yang keempat, menerangkan posisi kewajiban dan larangan dalam syariat Islam. Kemudian fungsi sunnah sebagai penjelas dan penjabar apa yang dibawa oleh Al-Quran. Dalam fungsinya yang kedua, segi-segi penjelas sunnah Al-Quran antara lain mengikat makna yang bersifat lepas yang terkandung dalam ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua, mengkhususkan ketetapan yang disebutkan secara umum dalam nas Al-Quran. Baik, sekian pemaparan materi yang ada dalam kelompok 7. Dalam kelompok 8 ini menjelaskan tentang hubungan antara moral dan hukum dalam Islam. Pengertian moralitas. Moralitas ini memiliki makna yang berbeda dengan etika. Moralitas dipandang sebagai ajaran, wejangan, patokan baik itu secara lisan maupun tulisan tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar dapat menjadi manusia yang baik. Dalam filsafat, Durkheim, moralitas merupakan fakta sosial yang khas dan hanya hidup dalam masyarakat. Dalam arti, moralitas hanya berada dalam konteks sosial yang dapat dipelajari atau diselidiki. B. Pengertian hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam, yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan di akhirat. Perkataan yang diturunkan oleh Allah dalam definisi di atas menunjukkan bahwa hukum Islam itu ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia.
Hal ini karena yang berhak dan berwenang membuat hukum adalah Allah. Allah mempunyai hak prerogatif untuk membuat dan menciptakan hukum, yaitu antara lain menghalalkan sesuatu dan mengharamkan yang lainnya. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksudkan dengan hukum Islam adalah keseluruhan bangunan dari peraturan dalam agama Islam, baik lewat syariat, fikih, dan pengembangannya seperti fatwa, qanun, syiasah, dan lain-lain. Hukum Islam dalam arti syariah merupakan ketetapan Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia melalui Al-Quran dan Sunnah. Hukum Islam merupakan aturan hidup yang diciptakan Allah untuk tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral manusia. Hubungan moral dan hukum Islam, manusia memiliki cara berpikir yang berbeda dengan sifat dan tingkah laku yang berbeda. Hal ini akan mempengaruhi tindakannya. Pada masyarakat sederhana akan memadai untuk menciptakan ketertiban dan mengarahkan tingkah laku masyarakat. Kesusilaan memberikan peraturan-peraturan kepada seseorang supaya menjadi manusia sempurna. Perbedaan cara pandang tiap manusia dengan pengaruhnya terhadap moral masyarakat ini menimbulkan dua kelompok pemikiran, yaitu kelompok yang berpendapat bahwa hukum bersatu dengan moral, dan kelompok kedua berpendapat bahwa hukum terpisah dengan moral. Dalam Islam, hukum merupakan faktor pokok yang memberikan bentuk masyarakat Islam secara ideal harus sesuai dengan kitab hukum, sehingga tidak ada perubahan sosial yang mengacaukan atau menimbulkan karakter tak bermoral dalam masyarakat. Hukum Islam itu harus sejalan sesuai dengan prinsip-prinsip moralitas seperti yang dinyatakan oleh Islam. Hukum Islam memberikan ketentuan bahwa kaidah kesusilaan tidak boleh bertentangan dengan syarat-syarat yang termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah. Menurut H.M. Rosjidi, terdapat 3 macam hubungan antara hukum dan moral sebagaimana yang dibahas dalam filsafat hukum umum, yaitu yang pertama, hukum dan moral harus berdampingan karena moral merupakan pokok hukum. Kedua, masing-masing hukum dan moral ada bidangnya, tetapi moral lebih tinggi daripada hukum. Yang ketiga, masing-masing hukum dan moral ada bidangnya sendiri yang tiada hubungannya satu dengan yang lain. Ada 4 macam pola hubungan hukum dan moral. Yang pertama itu hukum merupakan bagian dari satu sistem ajaran moral. Kedua, hukum merupakan derivasi dari prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah moral hukum. Yang ketiga, ada persinggungan atau titik singgung antara kaidah hukum dan kaidah moral. Yang keempat, tidak ada hubungan antara hukum dengan moral karena kedua bidang itu hanya 2 hal yang terpisah, tapi tidak juga 2 aspek yang berbeda. Itu tadi penjelasan dari materi yang ada dalam kelompok 8, kelompok 7 dan kelompok 8. Apabila banyak kekeliruan atau kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kepada Bapak Hervin Yoki Pradikta, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.